Katakanlah teman-teman udah lulus, udah dapat panggilan, tetapi nyampe di Korea dapat pabrik yang jelek. Ini yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Lewong Dewek. Nah, di video kali ini saya pengen berbagi dengan teman-teman mengenai susahnya proses kerja ke Korea Selatan. Di sini saya mau sharing ya, kita bareng-bareng sharing pengalaman yang sebelumnya sudah pernah saya rasakan sewaktu proses mau kerja ke Korea, dan mungkin saat ini sedang teman-teman rasakan di rumah ya, gimana susahnya proses untuk kerja ke Korea Selatan. Yang pertama itu dari ujian IPS topik terlebih dahulu. Teman-teman kan tahu ya, ujian IPS topik itu diadakan 1 tahun cuma 1 kali. Setahun cuma 1 kali. Semisal teman-teman itu gagal di ujian yang pertama, maka teman-teman harus merelakan waktu 1 tahun berikutnya untuk menunggu ujian IPS topik di tahun berikutnya. 1 tahun lagi teman-teman harus menunggu, harus menghabiskan, harus mengorbankan waktu 1 tahun lamanya. Dan kalaupun teman-teman itu lulus di ujian IPS topik yang pertama, atau yang di tahun ini atau yang akan datang, itu pun nggak menjamin teman-teman itu bisa dapat panggilan kerja ke Korea Selatan. Gimana? Amazing banget kan? Emang Korea itu prosesnya very amazing lah. Sekalinya pun lulus, nggak jamin juga teman-teman itu bisa dapat panggilan buat kerja ke Korea Selatan. Ya terutama memang dalam presentase yang kebanyakan cewek. Cowok pun ya sedikit tapi ada begitu kan ya. Dan itu pun kalau pun udah lulus juga kita nggak tahu kapannya cepat atau lamanya dipanggil begitu kan. Itu dari ujian IPS topiknya saja. Lalu yang kedua itu dari proses lokasi. Buat teman-teman yang ada di sekitar Pulau Jawa sih oke lah, enak. Kenapa? Karena banyak LPK ya, kan di Jawa itu kan pusatnya LPK, apalagi di Jawa Barat. Mana LPK? Tapi buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa yang pengen kerja ke Korea Selatan, itu mereka harus rela buat merantau demi untuk belajar di LPK yang mereka inginkan. Pengorbanannya lumayan besar sekali. Belum lagi dari segi finansialnya. Baru mau belajar aja udah banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Itu pun juga nggak menjamin juga bahwa nantinya bakal lulus dan bakal kerja di Korea Selatan. Sekali lagi ya, ini itu video curhat ya mengenai Korea aku very angel lah. Jadi kita bahas yang susah-susahnya dulu lah kerja di Korea Selatan. Jangan yang enak-enaknya aja kan yang dibahas ya. Udah ujian IPS setahun sekali, terus juga buat belajarnya susah. Memang sekarang banyak sekali ya kelas-kelas online buat belajar bahasa Korea. Tapi yang namanya online kan berbeda dengan offline. Kalau offline itu kan kita bisa berinteraksi langsung dan juga kita bisa paham loh dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan. Terus kita harus pergi kemana, kita harus bikinnya kemana. Itu kan kalau ada yang mengarahkan kalau di LPK. Dan di sini buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa memang sangat kesulitan kalau pengen kerja di Korea Selatan. Apalagi di daerah selain Jawa dan juga Lampung lah. Kalau Lampung kan mungkin masih ada, masih dekat. Kalau dari luar itu susah banget buat kerja ke Korea Selatan. Makanya rata-rata orang yang TKI Indonesia yang bekerja di Korea itu kebanyakan orang Jawa ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi ada beberapa kasus juga yang dimana udah dapat panggilan, senangnya kan gimana kan rasanya dapat panggilan kan, tapi tiba-tiba udah prelim, udah gimana dibatalkan. Emang what the fuck banget kan, asuh banget emang Korea ini kan prosesnya loh. Udah mau prelim kan keluar biaya, tapi ternyata dibatalkan, visanya dibatalkan, dan mau gak mau harus nunggu lagi. Emang proses ke Korea itu susah-susah gampangnya nggak ada, susah-susah banget lah teman-teman. Ini juga sama dengan yang saya alami dulu pada waktu memutuskan untuk belajar bahasa Korea. Saya itu bisanya memutuskan untuk pengen kerja ke Korea Selatan karena pada saat itu taunya saya itu Korea itu gampang prosesnya, tinggal belajar di LPK 3 bulan langsung berangkat ke Korea. Taunya saya begindang lah teman-teman, makanya saya ke Korea. Tapi ya udah, nasi sudah menjadi tai. Nah,
Dan memang itu adalah sebuah hikmah buat saya, karena saya sudah di sini, sudah di Korea Selatan, dan alhamdulillah ya sudah mau masuki tahun yang kelima begitu. Katakanlah teman-teman udah lulus, udah dapat panggilan, tetapi nyampe di Korea dapat pabrik yang jelek. Ini yang saya alami. Pada saat itu saya itu sertifikat ujian IPS topik saya itu udah mau habis loh. Tahun pertama habis, saya sending ulang, terus di pertengahan baru dapat. Itu pun saya udah daftar ujian lagi tuh di tahun 2019-nya. 2019 sampai 2018 saya lupa. Pokoknya saya udah sampai di proses verifikasi, saya udah di IKOPin. Karena sertifikat saya itu udah mau habis, saya udah ikut ujian lagi. Jadwal ujian juga udah keluar, tapi sebelum saya ujian, saya dapat panggilan terbang begitu. Nyampe di Korea ternyata pabrik saya itu pabrik ASU. Loh teman-temannya, kerja jam 7 pagi sampai jam 7 malam, lemburnya cuma 5. Istirahatnya itu buat makan, ngising dan sebagainya cuma 15 menit loh. 15 menit buat apa? 15 menit, setengah jam juga nggak ada. 15 menit buat makan, istirahat 15 menit. Jam 12 15 menit, terus jam setengah 4 15 menit, setengah jam. Dibayarnya berapa coba tebak? 1 juta, Pret. 1 juta itu kalau secara nodongbu jam 7 sampai jam 7, Senin sampai Jumat harusnya dapat 2 juta lebih. Ternyata saya cuma dapat 1 juta. Itu pun saya 2 minggu kerja belum dibayar sampai saat ini. Kenapa nggak lapor shelter? Udah lapor shelter dong. Tapi karena pada saat itu saya udah diincon dan saya itu harus, kata shelternya saya harus lapor ke Nodongchong. Nodongchong itu pusat keuangan lah intinya lah ya, yang mengatur keuangan gitu, ngatur gaji gitu ya. Nodongchongnya tapi di Nodongchong Daegu, karena dari Incheon ke Daegu itu jauh dan juga saya pada saat itu kehabisan uang, udah saya relakan aja. Dan juga saya berpikir ya udahlah, hitung-hitung itu sebagai jasa terima kasih saya karena sudah mendatangkan saya dari Indonesia ke Korea. Saya mikirnya begitu, jadi ya udahlah nggak apa-apa, ikhlas aja lah, karena sama itu pasti ada hikmahnya. Itu susahnya ke Korea loh, udah ujiannya lama, kalau gagal harus nunggu setahun lagi, kalau udah lulus belum tentu juga dapat panggilan. Sekalinya dapat panggilan, dapat pabriknya yang ASU, yang jelek, dan juga harus pindah. Dan pindah itu kan susah juga kan, susah juga, nggak segampang yang teman-teman kira pindah pabrik itu kan ya. Memang Korea itu memang luar biasa banget. Tetapi sekalinya teman-teman itu berhasil menemukan pabrik yang tepat, yang cocok, insya Allah bisa bertahan lama. Sekalinya pabriknya cocok, di rumah ada masalah, jadi harus keluar. Itu yang saya alami, kan asuh banget. Ngobrol lah. Emang Korea itu memang very amazing lah yang saya rasakan, dan juga banyak, dan juga bukan saya loh. Banyak juga teman-teman Indonesia yang merasakan hal yang sama yang saya alami, bahkan lebih parah begitu ya. Dan lagi udah yang beberapa tahun kerja di sini kena tipu, uangnya banyak kayak gitu. Saya juga hampir kena tipu. Dan saya juga mengalami kesulitan gara-gara yang hampir kena tipu ini sampai sekarang begitu. Apakah cuma saya doang yang TKI Korea yang mengalami kesusahan secara finansial gara-gara tertipu? Mana banyak sekali teman-temannya. Kebanyakan yang nipu itu adalah keluarga sendiri. Kan asuh banget emang Korea itu. Jadi kan saya kesel lagi sama Korea. Makanya ya ini mah video sharing aja, ini mah buat dagelan aja, sebagaimana saya curhat buat pada teman-teman kalau kerja di Korea itu memang ya very amazing lah. Semua itu harus perlu kita perjuangkan dan juga kita syukuri. Mungkin saya berpikirnya mungkin kita kurang bersyukur atau gimana. Dan juga saya juga pengen mengedukasi lah buat teman-teman semuanya bahwa Korea itu nggak seindah itu my friend. Korea itu nggak segampang itu loh my friend, begitu kan istilahnya. Jadi jangan ngayalnya yang enak-enak dulu. Pokoknya siapkan aja secara mental dan juga fisik kalau mau kerja ke Korea. Udah mah prosesnya lama, nyampe di sini juga bukannya perjuangannya berakhir loh my brother. Kalian itu sampai ke Korea itu justru disitulah perjuangan kalian itu baru dimulai begitu. Bukan perjuangannya berakhir udah dapat panggilannya ke Korea, no motherfucker. Tapi adalah awal dari sebuah perjuangan. Gimana rasanya jauh dari keluarga, gimana rasanya jauh dari anak. Ya saya sendirilah, saya itu ninggalin anak dari umur 3 bulan, lagi masih bayi abang ibaratnya. Saya tinggal ke Korea Selatan. Sekarang anak saya udah gede, udah mau 5 tahun. Ketunggon lah, ibaratnya ketunggon sama saya itu cuma kurang lebih ya 3 bulan, cuti 2 kali, 2 bulan ya, cuma 5 bulan lah sama saya anak saya itu. Yang 4 tahunnya ya sama istri saya.
tahunnya anak saya itu nggak kenal saya ibaratnya. Jadi cuma berapa bulan saja, nggak nyampe setengah tahun anak saya itu sampai sama saya loh, bersama saya begitu. Itu adalah hal yang harus saya korbankan, dan ini hal-hal yang seperti ini itu teman-teman itu banyak, orang-orang itu banyak yang nggak melihat loh. Taunya Korea gaji gede, padahal ada banyak sekali hal-hal yang para TKI ini, para pahlawan-pahlawan devisa ini yang mereka korbankan. Emang kerja di Korea emang gampang, tapi katakanlah emang kerja di Korea itu gajinya gede, tapi loh banyak juga loh hal yang mereka harus korbankan, hal-hal yang mereka harus pertahankan. Let's say ya keluarga sakit gimana, atau keluarga yang begini-begini, atau ada masalah begini-begini, itu mereka harus tahan sambil, dan juga mereka harus bekerja sambil menahan segala beban ujian hidup. Itu nggak enaknya Korea, dan gak enaknya TKI lah, bukan cuma Korea, semuanya sama lah. Cuma kalau Korea emang ya motherfuckernya itu prosesnya susah, dan nyampe di sini tuh bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjuangan teman-teman. Semua itu memang harus diperjuangkan dan perlu dengan kesabaran. Begitu ya teman-teman. Ya, mungkin lah ternyata saya ngomong udah 10 menit lebih ya. Udahlah, saya akhiri dulu video saya sampai sini. Ada polisi itu mau lewat, kayaknya mau cari orang ilegal kayaknya polisi itu. Sampai sini video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya sharing gimana beratnya para proses kerja ke Korea Selatan dan gimana bermental bajanya para TKI Korea itu. Semangat buat teman-teman yang di rumah, dan mungkin juga buat teman-teman penonton saya yang mungkin udah ada di sini. Semangat juga, ingat lagi tujuan awal kita itu kesini buat apa. Kita kerja seperlunya aja di sini, lalu kita bangun usaha entah itu apa di rumah ya. Karena tujuan akhirnya kan bukan stay forever and ever di Korea, tapi kan tujuan akhirnya adalah membuat kehidupan yang nyaman agar kita bisa hidup nyaman dengan keluarga di rumah kita tercinta, di kampung halaman tercinta. Sampai ketemu di video Dermayo Korea berikutnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sharing-sharing saya perihal susahnya dan beratnya proses kerja di Korea Selatan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Lebih dikit ya.